UEDA mengindikasikan bahwa Bank Sentral berada di dalam jalur menuju suku bunga Mas Amin dengan tetap bergabung teguh pada garis standarnya. Perdagangan berlangsung relatif sepi, namun sektor teknologi memberikan dorongan signifikan di tengah ekspektasi kuat bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga di pertemuan pekan depan. Dari Asia, pemirsa, Gubernur Bank of Japan, Kazuo Ueda, baru-baru ini menyatakan keyakinannya terhadap prospek ekonomi Jepang dan mengisyaratkan kemungkinan kenaikan suku bunga acuan. UEDA mengindikasikan bahwa Bank Sentral berada di dalam jalur menuju suku bunga Mas Amin dengan tetap bergabung teguh pada garis standarnya. Ia menegaskan kembali bahwa jika proyeksi BOJ mengenai aktivitas ekonomi dan inflasi terrealisasi, Bank Sentral akan melanjutkan kenaikan suku bunga acuan dari posisi saat ini di level 0,50%. UEDA sebelumnya juga menyampaikan bahwa BOJ akan mempertimbangkan berbagai pro dan kontra sebelum memutuskan apakah suku bunga acuan akan dinaikkan. Keputusan tersebut rencananya akan diumumkan pada pertemuan kebijakan berikutnya di 19 Desember 2025. Dan selanjutnya kita akan coba lihat update data terakhir dari penutupan bursa Amerika, pemirsa, di mana bursa Wall Street berakhir di zona hijau di perdagangan Selasa waktu setempat dan kembali mencatatkan rekor. Perdagangan berlangsung relatif sepi, namun sektor teknologi memberikan dorongan signifikan di tengah ekspektasi kuat bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga di pertemuan pekan depan. Di perdagangan Selasa waktu setempat, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup naik di 0,39% ke level 47.474. Indeks S&P 500 menguat di 0,25% di 6.829 dan Nasdaq naik di 0,59% ke posisi 23.413. Selanjutnya data terakhir dari bursa Eropa, pemirsa, di mana bursa ekuitas Eropa bergerak tanpa arah pada perdagangan Selasa dengan investor tetap berhati-hati setelah penurunan di sesi sebelumnya. Di penutupan perdagangan, indeks stok 600 menguat tipis di 0,07% di 575,65. DAX Jerman naik di 0,51% di 23.700 dan indeks FTSE Inggris melemah di 0,01% ke 9.701. Dan pemirsa, masih di Market Buzz dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di hari kemarin di mana harga saham gabungan mencatatkan rekor tertinggi baik intraday maupun penutupan tertinggi di sepanjang masa. Nanti kita akan membahas bersama analis yang sudah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kami akan sampaikan beberapa informasi menarik untuk Anda untuk menjadi panduan dalam menghadapi perdagangan di hari ini. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat di Selasa dengan mencatatkan rekor intraday dan penutupan tertinggi sepanjang masa. IHSG menguat di topang beberapa saham big cap di tengah penantian rally Santa Claus dan juga window dressing. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,80% di level 8.617,04 di akhir perdagangan Selasa. Ini merupakan level penutupan tertinggi sepanjang masa. Tidak hanya dari posisi penutupan, secara intraday IHSG juga mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa di level 8.625,636. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor perindustrian naik 2,75%. Sektor barang konsumen siklikal melaju 2,42% dan sektor infrastruktur menguat 1,83%. Sedangkan indeks sektoral yang melemah, sektor kesehatan turun 0,77% dan sektor teknologi koreksi 0,36%. Penguatan IHSG dengan kembali mencatat rekor tertinggi ditopang sejumlah saham big caps, diantaranya saham ASI ditutup menguat 3,92% di level Rp6.625 per saham. Saham DSSA ditutup menguat 2,39% di level Rp115.500 per saham. Dari grup Prajogo Pangestu, saham TPIA ditutup menguat 5,07% di level Rp7.775 per saham. Saham AMMN ditutup menguat 3,49% di level Rp6.675 per saham. Dan saham BBRI ditutup menguat 1,09% di level Rp3.710 per saham. Dikutip dari Bloomberg, indeks harga saham gabungan atau IHSG di awal perdagangan Desember menguat di zona hijau. Menguatnya IHSG secara dengan data historis dalam 10 tahun terakhir. Hari pertama dan kedua perdagangan Desember 2025, IHSG ditutup nyaman di zona hijau. Bahkan mencatatkan rekor intraday tertinggi di level 8.625 di Selasa. IHSG menguat tidak syarat dengan investor asing yang masih gencar melangsungkan jual bersih.
Jika dirata-ratakan, ISG berhasil menguat 2,62% selama perdagangan saham di Desember. Tren ini yang kemudian disebut sebagai fenomena Santa Claus Rally di bursa saham. Berdasarkan data Bloomberg secara sistematis dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan tertinggi terjadi di Desember 2017. IHSG sempat melejit 6,78%. Di Desember 2020 mencapai 6,53% yang bersamaan pasca recovery pandemi COVID-19. Selanjutnya kenaikan di Desember 2023 menguat 2,71%. Berbagai sumber untuk ID Action. Kita ke informasi mancanegara pemirsa di mana The Fed berpotensi menghadapi gelombang perbedaan suara terkait keputusan suku bunga dalam rapat FOMC periode Desember 2025. Kondisi ini diperkirakan dapat mengaburkan pesan kebijakan di pasar keuangan dan menimbulkan pertanyaan mengenai independensi bank sentral dari tekanan politik. The Federal Reserve berpotensi menghadapi gelombang perbedaan suara dalam pengambilan kebijakan moneter, terutama keputusan suku bunga dalam rapat Federal Open Market Committee atau FOMC pada 9 dan 10 Desember 2025 mendatang. Kondisi ini diperkirakan dapat mengaburkan pesan kebijakan di pasar keuangan dan menimbulkan pertanyaan baru mengenai independensi bank sentral dari tekanan politik. Perbedaan pandangan di kalangan pejabat The Fed mulai menguat sejak musim panas lalu. Saat itu penurunan inflasi melambat sementara pertumbuhan lapangan kerja mulai kehilangan momentum. Situasi tersebut menempatkan dua mandat utama The Fed, yakni menjaga inflasi di kisaran 2% dan memastikan pasar tenaga kerja tetap kuat dalam posisi membutuhkan kebijakan yang bertolak belakang. Adapun sejumlah pejabat The Fed kini memegang posisi yang kian mengeras terkait arah suku bunga. Dari 12 anggota FOMC yang memiliki hak suara, sedikitnya 5 orang menentang dan skeptis terhadap pemangkasan suku bunga tambahan. Di sisi lain, 3 anggota Dewan Gubernur di Washington justru mendorong penurunan suku bunga. Sementara itu, Ketua The Fed Jerome Powell belum memberi sinyal tegas mengenai arah kebijakan Desember. Bahkan komentar Presiden The Fed New York, sekaligus Ketua FOMC John Williams cenderung dovish setelah menyebut masih ada ruang untuk penurunan biaya pinjaman. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dan saat ini sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Santosa Kertianus Gunawan yang merupakan Direktur PT Lotus Andalan Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Sani, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, Pak Dedi, apa kabar? Baik sekali. Ya, kabar baik juga Pak Sani dan juga kabar baik dari Indeks Harga Saham Gabungan. Kemarin rebound signifikan kembali Pak dan mencatat rekor intraday tertinggi dan posisi penutupan tertinggi di sepanjang masa. Bagaimana Anda melihat dari sisi teknikal Pak Sani penguatan yang masih terus berlanjut ini dan hari ini kita sudah masuk ke hari ketiga perdagangan di Desember. Ada sinyal-sinyal Santa Rally Claus tidak Pak ataupun juga window dressing di tengah lanjutan penguatan yang masih terus berlangsung? Ya, saya melihat dari akhir bulan November ya, sudah mulai terlihat Pak David bahwa indeks itu sudah terus naik ya. Bahkan kemarin tertinggi ya di level 8.626. Jadi saya melihat bahwa di bulan Desember ini memang akan terus naik, terutama di saham-saham konglomerasi dan juga perlu dicermati saham banking juga. Pak David, seperti itu. Baik, dengan capaian yang sudah cukup signifikan Pak di perdagangan kemarin, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan? Dengan melihat pola pergerakan IHSG di beberapa pekan terakhir ketika menyentuh level intraday tertinggi ataupun catatkan rekor Pak, maka indeks harga saham gabungan akan koreksi sehat terlebih dahulu. Nah, bagaimana untuk kali ini, Pak Sani? Ya, kita berharap sih memang indeks harga saham gabungan itu terkoreksi dulu ya, maksudnya turun dulu gitu untuk supaya lebih sehat lah. Cuma kalau misalnya saya lihat, memang di bulan Desember biasanya kan ada aksi window dressing ya. Ya. Di situ momentum para fund manager maupun emiten itu memperbaiki mereka punya kinerjanya. Apalagi nanti ada meeting The Fed ya. Ini yang boleh dikatakan ya tambah ada istilahnya Super Claus Rally lah ya.
pada kesempatan nanti keputusan The Fed yang mana secara konsensus memang suku bunga akan diturunkan. Terlebih lagi ada penggantian dengan gubernur The Fed-nya ya, ini yang sangat menarik. Seperti itu Pak. Baik, termasuk juga data inflasi PCI Pak yang akan rilis di akhir pekan ini? Iya, memang data-data ini yang menentukan dari keputusan The Fed nanti ya, jadi memang kita tunggu-tunggu gitu ini akan seperti apa, tapi menurut saya masih dalam batas istilahnya masih terkontrol lah gitu inflasi. Begitu, Pak. Baik, untuk jangka pendek hari ini, indeks harga saham gabungan arahnya akan kemana, Pak Sani? Saya melihat kalau untuk IHSG memang sudah saya lihat secara teknikal di 8350 Pak David. Jadi mungkin bisa ke 8.700-an, kita berharap terus bisa naik terus ya menjelang akhir Desember ini. Ya memang kita berharap IHSG bisa ke 9.000 gitu kan. Apakah bisa ya bisa aja apabila memang didominasi oleh bangsitnya saham perbankan seperti itu Pak. Baik, kalau kita berbicara terkait dengan saham-saham perbankan big cap, Pak, kontribusi terhadap indeks harga saham gabungan ketika berulang kali mencatatkan rekor masih cukup minim, Pak. Nah, seberapa optimis Anda untuk pembalikan arah mungkin untuk kebangkitan dari saham-saham perbankan big cap ini jelang akhir tahun, Pak Sani? Mungkin untuk jelang akhir tahun technical rebound terhadap saham perbankannya tidak begitu mendominasi ya, tetap didominasi oleh saham konglomerasi. Tapi saya melihat di kuartal pertama 2026 di saat ada penggantian gubernur The Fed, memang kan dari kebijakan Trump suku bunga itu mau turun terus nih si Trump. Nah ini yang menyebabkan besar kemungkinan akan ada peralihan investasi dari US atau negara lain ke Asia, terutama Indonesia. Seperti itu, Pak. Baik, kalau kita analisis satu persatu, Pak, untuk perbankan big cap, mungkin kita ke BBCA terlebih dahulu. Di perdagangan hari kemarin, BBCA juga banyak dikoleksi oleh asing di 79,96 miliar rupiah, Pak. Bagaimana Anda melihat posisi BBCA untuk perdagangan hari ini dan rekomendasinya? Kemudian mungkin juga untuk menghadapi dari momentum window dressing, arahnya akan kemana dan target price-nya di berapa? Memang BBCA itu salah satu saham yang akan saya rekomendasi Pak dari 4 saham tadi yang sudah saya berikan ke Index Channel. Jadi untuk support daripada BCA itu ada di level 8.275 Pak. Terus dia punya resistennya itu di 9.200. Jadi momentum untuk BBCA memang sudah terlihat ya, sudah terlihat positif. Ya mudah-mudahan tertahan di level 8.275 dan akan menembus kembali di level 9.000-an. Seperti itu, Pak. Baik, rekomendasinya untuk hari ini, Pak Sani? Ya beli, Pak. Untuk BBCA itu beli, ada support, Pak, di 8.275, Pak. Lalu resistennya itu ada 9.200. Maksudnya BBCA rekomendasinya buy on support, Pak? Tunggu ke 82 dulu atau di... Ya memang kita selalu terutama saya gitu ya, itu membeli saham bisa turun sih Pak, gitu. Di level support ya di 8275 itu Pak. Baik, BBCA dari pra pembukaan sampai sejauh ini sebelum pembukaan maksud kami BBCA di 8350 melemah di 0,30%. Sementara buy on support tadi direkomendasikan di sekitar 8.200-an. Tunggu koreksi lanjutan untuk BBCA. Kita beralih ke BMRI, Pak. Analisis dan rekomendasinya. Untuk Bank Mandiri ya, Bank Mandiri saya lihat secara teknikal ya Pak. Secara teknikal untuk Bank Mandiri memang untuk perbankan sangat menarik Pak gitu. Jadi ada support di 4850 sebenarnya itu sudah level untuk masuk Pak gitu ya, dengan target di 5.100 lah Pak.
kalau secara teknikalnya Pak. Mhm. Di sebelum penutupan maksud saya ini juga BMRI mengalami tekanan di atau bergerak di zona merah pemirsa di 4850-an. Kemudian untuk singkat saja Pak, kita beralih ke perbankan big cap lainnya BBRI, rekomendasinya seperti apa? Kalau BBRI, saya untuk saham perbankan, saya berharap dia ada pullback ya Pak. Ya. Jadi memang kita berharap bisa kembali naik. Kita lihat untuk supportnya di level 3.650 Pak, untuk Buy-nya ya Pak. dengan resisten di 3.800 Pak. Baik, pada saat ini jelang pembukaan di 3690 melemah di 0,54%, tinggal sedikit lagi untuk level buy yang direkomendasikan di 3.500-an tadi ya Pak ya? Iya, Baik. Pak. Oke. Analisis dan rekomendasi dari saham-saham perbankan big cap yang memang diharapkan akan menjadi salah satu penopang di momentum window dressing, dan pada pagi hari ini sebelum pembukaan mencatatkan pelemahan dan BBRI melemah di 3.700 di 0,27%, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Sani, kita akan jeda terlebih dahulu Pak, nanti kita akan update posisi pembukaan dan juga saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.